start dari IHSG dulu ya teman-teman ya. Oh iya, aku mau kasih tahu besok tuh aku ada seminar bareng dengan BBTN, Bank BTN ya di Langham. Terus besok IG live-nya aku usahain tetap ada, tapi bisa jadi maju, mungkin sekitar jam 4 atau jam 4-an mungkin ya, sekitar jam 4 gitu. Jam 4 atau jam 5 pokoknya tontonin story aku ya, diumumin di story besok mungkin IG live-nya sekitar jam 4 gitu. Oke. Terus aku akan start dari IHSG. Seperti biasa saya start dari IHSG ya. Nah, ini udah naik tinggi banget selama 2 pekan berturut-turut, meskipun naiknya ya pelan-pelan. Ini kena resistennya di level berapa? Sekitaran 68-90-an IHSG. Terus hari ini turun dikit, ini bisa turun sampai ke 67, 65. Kita lihat saham-saham big cap perbankan tuh udah kena resisten semua, udah agak ketinggian. Jadi jangan masuk sekarang, tuh agak-agak spekulatif buat tradernya. Nah, buat investor juga bisa nunggu ada koreksi normal lah ya. Ini BBRI, yang tadi BCA. Jadi bisa ada koreksi beberapa hari ke depan. Terus kemudian Bank Mandiri juga sama. Ini udah agak ketinggian dalam beberapa hari terakhir ini. Terus kemudian BBNI juga sama, baru aja keluar reportnya. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke, terus jadi big banks itu udah mulai agak ketinggian teman-teman. Terus hari ini tuh market value cuman 7,96 triliun rupiah. Ini ada penyebabnya sih. Kenapa? Karena 3 bursa Asia ini masih tutup. Jadi 3 bursa Asia itu di mana aja? Di Hang Seng, Hong Kong, Shanghai dan Singapura. Hong Kong, Shanghai dan Singapura. Jadi it takes two to tango teman-teman. Kalau misalkan bursa Asia ada yang tutup, Indonesia juga bakalan jadi sepi karena nggak ada teman tandemnya gitu. Nah, jadi teman-teman kalau ditanya peran asing masih gede dong ya, peran asing masih lumayan gede gitu. Masih lumayan gede di bursa Indonesia ini ya. Terus hari ini yang nyeret turun apa sih? Bukan big bank sebenarnya, big banksnya juga masih lempeng-lempeng aja, masih menolak turun. Cuman hari ini yang bawa IHSG turun itu saham-saham dari sektor batu bara terutama ya. Ini ada Bian, ITMG, UNTR, Adaro dan Indi. Boleh aku review dulu ya teman-teman dari saham batu bara yang bikin IHSG agak-agak turun. Nah, ini Bian ini kalau secara chart ini masih menarik ya. Kalau secara chart bisa di watch untuk trading gitu, tapi secara likuiditas ya mesti agak hati-hati karena secara chart ini sebenarnya dia masih konvergen loh. Dia turun di sini memang volumenya besar pas turun, tapi di sini naik volumenya yang lumayan tinggi. Jadi batas bawahnya Bian ini 19.925. Kita bisa nge-watch ini buat yang memang tradingnya kecil-kecil ya. Jadi kalau mau trading kecil-kecil silahkan, tapi kalau tradingnya gede ya nggak bisa masuk ke Bian. Terus kemudian ITMG udah naik beberapa hari, dia ada potensi untuk mengalami koreksi atau retracement turun, normal correction. Terus United Tractors juga sama, dia ada naik selama beberapa hari ini akan ada normal correction. Kalau aku perhatikan untuk ITMG dan United Tractor ini dia dalam masa perbaikan tren. Jadi dari downtrend ini udah mulai ke sideways-nya gitu. Kemarin naiknya cukup oke, dan hari ini koreksinya ini koreksi normal dari downtrend menuju ke sideways-nya. Nah, Adaro gimana? Adaro Energy juga sama, dia dari downtrend menuju ke sideways-nya. Jadi ada tanda-tanda perbaikan tren teman-teman. Terus kemudian kita lihat untuk Indi atau Indika Energy di sini dia juga sama naik, dan ini dia turun dalam perjalanan naik. Artinya setelah downtrend dia bakalan mulai zigzagnya tuh untuk
sideways-nya mungkin dia turun sampai ke 2500-an dulu gitu. Jadi normal correction setelah turun banyak. Nah, terus hari ini tadi ada beberapa saham yang lumayan aktif juga ya dari sektor teknologi. Kita coba cek untuk Bukalapaknya ini udah mulai aktif, dan teman-teman perhatikan dia breakout ya. Tadi Mtrade ada trading, dan ini masih termasuk high risk trading juga sih sebenarnya ya, tapi secara liquidity masih oke. Jadi Bukalapak bisa sampai ke level sekitaran 292-an. Nah, terus Medco bentar ya, Medco. MTech ini juga ada pattern reversal, bullish reversal, tapi kita tadi udah ambil satu di Bukalapak. Jadi karena biasanya gerakannya cenderung mirip ya, kita titip sendalnya di Bukalapak gitu. MTech dia bakalan naik sampai ke 1145. Wait ya. Itu MTech. Terus jadi MTech kita bisa watch untuk trading nih. Oke, terus kemudian karena mulai ada tanda-tanda perbaikan tren. Jadi kalau saya melihat gimana kabar saham teknologi? Kabar saham teknologi jika kenaikan suku bunga Amerika udah mulai agak-agak mereda atau agak-agak flat, itu mereka akan menguat. Dan kemarin The Fed itu ada satu pengumuman bahwa mereka mulai agak-agak akan slowing down kan kenaikan suku bunganya gitu. Oke, terus kemudian kita akan lihat untuk BBYB atau BBYB. Oke, kita lihat BBYB ya. Titip sendal. BBYB ini kemarin dia juga sempat membentuk higher low, lumayan oke. Sama posisinya seperti Bukalapak, MTech dan dan saham mining coal tuh juga mereka dalam fase perbaikan tren dari downtrend menuju ke sideways gitu. Ya tadi ada yang bilang ini Anita udah jual dulu lumayan cuan, oke lah, good lah. Oke, terus kemudian kita akan review buat Gojek Tokopedia yang sempat turun lumayan signifikan beberapa waktu kemarin. Ya, ini badai sepertinya sudah mulai mereda untuk Gojek Tokopedia karena kembali lagi sentimen suku bunga juga udah mulai membaik ya, udah mulai mereda juga. Jadi ini Gojek Tokopedia kita ngelihat secara chart lumayan bisa naik mungkin sampai sekitaran 150-an. Jadi 150 ini level yang lumayan krusial. Kenapa? Karena di sini banyak orang yang waktu itu ini level pertama dia gap down terus gitu. Jadi ini 150 angka psikologis yang lumayan gitu. Oke, terus layarnya agak redup. Siapa tuh Wetantoro 88? Oke, tahu nggak hari ini ada saham yang tiba-tiba bangun dari tidurnya? Apa coba? Apa coba? Apa coba? Ya bener, kasih Mtrade ya, 7 hari ya. Tapi aku milihnya random, bukan yang paling cepat. Iya. Gudang Garam dan HMSP Cloud di Exnani. Terus Jovi Wijaya, terus yang di atas-atas Ryan Lau, 3 orang DM saya EMT7 nama email WhatsApp. Oke deh, kita sekarang akan lihat HMSP. HMSP, mari kita lihat HMSP. Ya, HMSP dia breakout dari sideways jangka pendeknya. Ada perbaikan tren ke arah 915. Bisa ke 915. Terus Mtrade juga ada trading HMSP
GGRM ini juga sama, lebih prefer HMSP-nya masih agak jauh dari resisten. Kalau GGRM dia sampai ke 19.450, bisa sampai ke 20.600 juga gitu. Ya ini untuk GGRM. Jadi teman-teman, apa yang aku lihat saat ini? Aku melihat apa? Aku melihat bahwa banyak saham yang posisinya tuh udah jatuh banget di bawah dari berbagai sektor, seperti contohnya saham retail, teknologi, terus sekarang cigarettes, kemudian ada saham properti yang beberapa hari kemarin juga aktif meskipun naiknya nggak tinggi. Jadi ini aku ngelihat bahwa investor itu udah mulai nyicil-nyicil masuk ke emiten yang lagi di bawah, ya. Jadi yang valuasinya murah-murah. Bahkan untuk sektor yang dianggap sunset pun kayak GGRM dan HMSP itu juga diborong. Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya, meskipun saya nggak bisa ngomong terlalu optimis ya, nanti dibilang wah Ellen optimis gini, optimis banget. Ya saya mesti tahu diri lah. Tahu diri itu gimana? Kalau Pak Presiden aja memperingatkan untuk hati-hati, masa iya saya ngepom-pom untuk wah ini bakalan bullish? Enggak. Bukan bakal bullish yang sampai gimana, tapi aku ngelihat pasar saham ini dia akan recover duluan daripada perekonomian. Jadi teman-teman ngelihat saham itu selalu lebih cepat, selalu forward looking sebelum ekonominya bergerak. Jadi sebelum ekonominya jalan, mulai mengalami recovery, sebelum ekonominya mengalami recovery, ini udah banyak yang mulai colong start. Jadi investor-investor gedenya mereka mulai nyicil masuk-masuk di bawah. Memang belum agresif teman-teman, belum agresif. Tapi kalau nanti mereka udah agresif, big money masuk udah agresif, jadinya bakalan uptrend. Jadi langsung uptrend. Terus kesimpulannya COVID reda, yang merokok mulai berani, kata Ernie. Bukan, nggak ada kaitannya secara langsung sebenarnya. Intinya ya investor gede udah mulai ngelirik saham-saham yang di bawah. Kenapa? Karena saham blue chip big cap perbankannya udah ketinggian dan mereka udah nggak mau masuk di atas dengan posisi yang setinggi itu. Kalaupun masuk tuh ya dikit-dikit aja, pasti buat trading aja lah, dikit-dikit aja masuknya gitu. Jadi mereka ngelirik yang masih di bawah tuh ya kayak gitu, mencicil sampai mencicil kalau nggak punya duit. Kalau punya duit ya beda. Semoga ekonomi Indonesia naik, amin. Ekonomi Indonesia itu cukup oke, pertumbuhannya diperkirakan sekitaran 5%-an gitu. Kesimpulannya big money tangannya gatel untuk trading. Miss bahas BBNI yang udah rilis laporan keuangan, tapi harganya nggak murah juga walaupun PBV satu kalian. BBNI itu dia valuasinya udah nggak murah loh. Valuasi BBNI itu udah agak-agak mahal. Jadi valuasi BBNI udah sekitar kalau kemarin aku lihat udah mulai fair value gitu. Jadi yang banking memang terutama banking konvensional udah agak-agag mahal. Jadi apalagi banking yang digital. Yang dilirik lebih ke sektor yang belum naik kayak retail, terus teknologi sih belum ya, teknologi belum. Komoditas untuk batu bara itu juga lagi murah-murahnya saat ini. Cuman batu bara aku nggak mau buat investing, lebih ke trading aja dulu gitu. Oke, terus ada yang nanya Medco. Medco ya. Jadi kalau ditanya naik, kenapa sentimennya masih sama kayak beberapa hari kemarin tuh sentimen dari China. Sentimen dari China yang melonggarkan kebijakan COVID-19-nya, ya melakukan reopening, ini bakalan bagus banget buat oil sih teman-teman, bakalan bagus banget buat oil. Jadi ya teman-teman, Medco naik tapi udah lumayan tinggi dan garis kemiringan trennya itu udah hampir 90 derajat ya. Jadi ini udah nggak worth it untuk dikejar.
tunggu koreksi aja. Aku ngelihat IHSG ini meskipun dia stagnan, tapi banyak saham yang udah naik dalam 1-2 pekan terakhir ini. Dan kita mesti bersabar. Kita bersabar, jangan masuk pas lagi garis tren tuh lagi miringnya tuh hampir vertikal kayak gini, ya. Oke. Terus BRMS, ada yang nanya BRMS. BRMS gimana? Cakep ya. Ini buat trading aja ya. Jadi dia volatility-nya lumayan. Bisa buat swing, bisa buat scalping. Oke, ini ada yang nanya tentang USD. USD gimana dibandingkan dengan mata uang rupiah kita? USD. Oke. Cakep sekali. Cakep. Ini cakep buat kita punya rupiah, cakep sekali. Buat IHSG juga bagus sekali. Dibandingkan dengan rupiah, US dollarnya breakdown, rupiahnya menguat. Kenapa? Karena ada berita terbaru bahwa The Fed akan mulai memperlambat laju kenaikan suku bunga, jadi nggak akan sampai agresif banget. Dan berita itu matters banget, sentimennya masih sama. Ya, jadi ini apa nih? Ini USD IDR teman-teman, gitu. Oke, aku mau update ya teman-teman ya. Dari dalam negeri nih, Indonesia bakalan punya aturan perdagangan karbon listrik ya. Jadi bakal punya aturan perdagangan karbon listrik, dan peraturan ini diharapkan bisa mewujudkan komitmen pemerintah itu mengendalikan emisi gas rumah kaca. Nggak terlalu banyak efeknya buat saham-saham komoditas kita untuk saat ini. Ada yang menarik lagi nih, yield obligasi itu semakin turun ya, jadi rupiah menguat. Jadi ini yang menyebabkan dolar mulai melemah dan mata uang rupiah kita menguat gitu. Jadi hari ini rupiah menguat ke level 14.800 dan didorong dari inflow atau uang asing tuh masuk ke SBN, terus uang asing masih terus masuk tapi ke SBN. Ya, kenapa masuk ke SBN? Masih ngetes lah. Asing masih nitip sendal, masih ngetes gitu. Di market Indonesia gimana, yang masih meningkat dari yield obligasi 10 tahunan Indonesia yang semakin melandai. Nah, sampai 19 Januari 2023 kepemilikan asing di SBN itu naik 3,5 triliun dibandingkan dengan hari sebelumnya gitu. Jadi 798, jadi dia tuh naik 3,5 triliun, itu jadi 798,52 triliun atau 14,89% dari total kepemilikan SBN. Bagus nggak sih asing masuk ke SBN Indonesia? Bagus dong. Kita tidak boleh mengingkari bahwa peran investor asing di Indonesia itu masih sangat bagus sekali. MDKA tunggu pullback lah, jangan FOMO, kata W. Octavianus. Aku sangat setuju sekali ya. Jadi semua chart yang bentuknya udah hampir vertikal kayak gini tuh tunggu aja dulu, karena dia juga naiknya tuh sebenarnya ada zigzagnya juga. Sabar aja. Oke. Terus hari ini tuh ada lelang surat berharga syariah negara ya. Jadi imbal hasilnya lumayan gede loh. Imbal hasilnya tuh bisa sampai 7,35% untuk PBS 033 gitu. Dan likuiditas dari surat berharga syariah ini cukup besar. Imbal hasilnya cukup gede. Ini diperkirakan jadi satu faktor pendukung bagi investor buat masuk dalam lelang kali ini. Dan selain itu menguatnya nilai tukar rupiah itu juga mendorong ya orang untuk masuk ke SBN. Oke, terus kita mau update nih untuk saham rokok bareng dengan Coach Merlin nanti ya. Kita mau update saham rokok bareng dengan Coach Merlin. Baru aja diumumkan untuk BBNI ada keluar laporan keuangan baru. Dia tuh net income-nya naik ya sekitaran 68% year on year.
dan net interest marginnya 4,81%, lebih tinggi dari perkiraan 4,7%. Dan ini satu angka yang bagus sekali, cukup memuaskan di sepanjang 2022. Dan auditnya termasuk cepat BBNI ini ya, termasuk cepat, termasuk oke. Jadi ada sekitar 32 sekuritas yang merekomendasikan buy dan 3 hold anyway. 4 saham perbankan masih bagus, cuman secara teknikal agak ketinggian, better tunggu retracementnya deh beberapa hari ini. Oke, terus kemudian kita akan cek untuk saham Ases ya. Ases ini dia nargetin pertumbuhan laba 10% pada 2023 gitu. Dia bakalan nambah 10 gerai baru di 2023. Kita coba lihat untuk Ases. Ya, Asesnya ini mantul dalam jangka pendek dan bagusnya dia ada higher low. Low yang pertama 394, low yang kedua tuh di 430, jadi naik 4 ini 394 dan 430, jadi ini tanda-tanda bahwa trennya dia sudah mulai membaik, udah bukan downtrend lagi, dia menuju ke sideways gitu. Nah, untuk ACS sendiri ini secara fundamental cukup oke dan valuasi sangat murah. Terus kemudian teknikalnya tuh yang menarik banget tuh, secara monthly sama sekali belum naik. Jadi kalau ngelihat teknikal sih dalam beberapa bulan ke depan ini bisa ada upside yang cukup lumayan gitu. Oke. Tahu nggak teman-teman, Doit itu mau buyback dia. Jadi Doit ya. Nah, ini Doit dia lagi di support nih. Doitnya lagi di support. Nih, dia lagi di support di sini. Potensi mantul untuk Doitnya. Dan tau nggak teman-teman, Doit ini ada buyback sekitaran 3 bulan dan buybacknya tuh diperpanjang dari 25 Januari 2023 jadi kalau nggak salah sampai April 2023 gitu. Jadi sepanjang 3 bulan ini Doit menyiapkan 148,59 miliar buat buyback. Dan kalau saham ada buyback itu biasanya akan lebih cenderung naik daripada saham yang emitennya melakukan right issue. Right issue itu artinya melepas saham baru gitu, menerbitkan saham baru gitu. Jadi buyback memberikan satu sentimen yang cukup bagus. Oke. Elsa, BBC udah dibahas di awal tadi. Kita lihat Elsa ya. Ya, jadi Elsa ini dia lebih ada retracement daripada Medco. Jadi kalau mau nge-watch sebenarnya kita lebih nge-watch Elsa karena Medco-nya udah naik ketinggian gitu. Elnusa TBK benar kok. Monthly. Iya benar, salah chart. Sorry. Doitnya tadi berarti di supportnya support monthly tuh. Pantesan saya merasa Elsa naik kok dia di support, aneh deh. Ya, monthly-nya masih di support tapi daily-nya udah agak tinggi. Berarti tunggu koreksi beberapa hari lagi. Secara monthly masih ada potensi untuk menguat. Doit aku ulangin ya. Doit itu ya aku ulang lagi ya, Doit itu di daily kena resisten, aku ralat Doitnya ya, tapi monthly-nya kena support. Artinya apa? Artinya bakalan ada koreksi normal dalam jangka pendek, tapi monthly masih ada upside, masih bisa menguat gitu. Oke, aku mau ngecek ASI always ditanyain. Sama nih, semua saham kena resisten, termasuk ASI kena resisten. Jadi tunggu dulu, tunggu koreksi sampai sekitaran 5675. Nah, jadi kalau teman-teman tanya,
Januari efek ada nggak nih? Ada tuh, naik tuh saham-sahamnya, naik juga. Cuman memang secara volume memang nggak terlalu besar gitu. Tapi kenyataannya ya naik-naik aja kemarin, naiknya pelan-pelan. TLKM yang lagi diskon, yang bisa di watch ya, buat trading. Terus lagi di support dia. Cuman TLKM ini agak riskannya kalau buat investing tuh cuman satu sih, dia investasi di GoTo ya. Kalau investasi di GoTo tuh dari investasi dari perusahaan BUMN, kalau ada salah investasi sampai dia ngejual dalam posisi rugi itu bisa jadi masalah gitu. Oke. BRMS kayaknya tadi udah deh. Iya, udah aku bahas kok. Dika Yudika asli cuan 8,5% karena nonton misalnya. Thank you. Baiklah. Mari kita review saham rokok ya. Kita invite Coach Merlin ya. Halo Michelle. Halo Mer. Halo Mer. Halo. Ya, rokok nih, gimana nih kabarnya? Oke, kita mau bahas sektor rokok ya, karena hari ini juga ada pantulan yang cukup signifikan juga. Kalau teman-teman ingat, saya pernah atau tim yang lain pernah bahas juga di morning briefing maupun day briefing maupun di live IG Miss Ellen juga kita sering bilang kalau sektor consumer good adalah salah satu sektor yang defensif, yang pastinya akan tetap dipantau oleh investor asing kalau investor asing akan buyback kembali nih untuk saham-saham yang bervaluasi masih murah dan juga buat saham-saham yang masih cenderung bagus secara fundamental. Dan salah satunya adalah sektor rokok nih misalnya. Jadi hari ini itu kenaikan sektor rokok juga belum ada sentimen yang berubah cukup signifikan, tapi kalau kita lihat review kinerjanya, kita review dari kinerja gudang garam sendiri itu setelah kemarin di kuartal 2 tahun 2022 itu mengalami kerugian sebesar 121 miliar, dan di kuartal 3 ini udah mampu mencapai keuntungan 54,1 miliar. Hal ini juga menjadi yang cukup positif buat gudang garam karena setelah merugi dia bisa mendapatkan profit yang cukup maksimal, dan hal ini juga dicermati oleh investor. Momentumnya dia masih ada di support dan juga valuasinya juga yang masih cukup murah. Selanjutnya ada revenue-nya itu juga naik, revenue-nya tuh naik jadi 32 triliun ya teman-teman. Ini juga cukup bagus di kuartal 3 tahun 2022. Selanjutnya kalau dari HMSP sendiri itu secara kinerjanya itu masih cukup bagus, tapi ya kembali lagi ya sektor rokok ini masih cenderung tertekan karena biaya cukai teman-teman. Secara tahunan kinerja laba bersih ini melambat karena ya memang biaya cukai yang semakin tinggi, dan diproyeksikan kenaikan cukai ini masih sampai di 2027. Iya, 2027, dan ini juga yang menjadi salah satu resiko kenapa sektor rokok belum cukup naik bisa lebih optimal seperti consumer good lainnya seperti ICBP, Indofood, seperti itu. Selanjutnya kalau resiko di rokok sendiri itu ada resiko persaingan usaha dan juga resiko penjualan yang tidak sesuai ekspektasi. Karena kalau diekspektasikan target penjualan rokok itu masih akan cukup tinggi, namun ternyata target dari rokok itu sendiri tidak mencapai ekspektasi tersebut. Hal ini juga yang mendorong kenapa sektor rokok belum banyak atau belum bisa naik yang cukup signifikan untuk saat ini. Seperti itu misalnya. Oke. Mer, gimana nih USD-nya melemah? Ya, tadi misalnya juga udah jelasin ya kalau USD melemah ini ada. Iya, USD menguat. Kebalik kan jadian rupiah menguat, USD-nya melemah. Ini karena ada salah satu faktor yaitu dari kenaikan suku bunga The Fed. Tadi juga misalnya sempat jelaskan kalau The Fed itu udah mulai stop nih, tidak terlalu agresif untuk naikin suku bunga. Kemarin diproyeksikan hanya naik 25 basis point, dan nanti kita pekan ini juga masih akan menanti The Fed yang akan mengumumkan kebijakan kenaikan suku bunga itu sendiri. Selanjutnya karena inflow yang ada di US karena The Fed udah nggak naikin suku bunga lagi nih, inflow-nya jadi pindah, dan hal ini yang menjadikan likuiditas atau ke demand dari USD itu melemah. Maka dari itu rupiah bisa menguat.
Ini salah satu faktor juga yang cukup bagus. Dan kalau kita lihat kenapa sih kok The Fed itu nurunin suku bunga, karena dilihat ekonomi US itu udah mulai tertekan. Kalau kita cermati dari PMI non-factoring itu melemah yang awalnya dari 56 poin itu menjadi 79. Dan kita tahu juga ya kalau di US sana itu bisnisnya itu mostly 50-70% itu sektor tech ya. Dan ini terlihat tercermin dari PMI non-factoringnya juga melemah cukup signifikan. Maka dari itu inflow yang ada di USD itu melemah tapi pindah ke rupiah seperti itu misalnya. Dan hal ini juga yang akan diuntungkan juga oleh sektor-sektor atau emiten-emiten yang pakai bahan baku seperti Sido ya. Kita tahu Sido bahan bakunya itu banyak juga menggunakan impor. Ini juga akan diuntungkan seperti itu. Cakep deh, Merlin. Oke deh, Merlin. Ada lagi yang mau disampaikan nggak, Merlin? Buat mungkin sama atau apa yang lain. Nih, Pak Rehan bilang, Coach Merlin pakai kontak lens, di komen juga. Iya. Skip dulu lah rokok suram, kata Pak Rehan. Kalau aku ngelihatnya gini, rokok tuh memang suram, bener. Cuman, kalau Big Fun udah kehabisan barang murah, iya, apa aja dihajar. Dan pada waktu itulah market akan menjadi uptrend gitu. Jadi kalau kita perhatikan ini meskipun suram, dia tuh sangat murah sekali gitu. Jadi ya selera lah ya, mau atau enggak bisa buat trading juga. Cuman tradingnya baru keluar dari downtrend. Kalau trading kita watch Rawls nih, cakep nih. M-Trade punya nih jangka menengah ada hold sekitar cuan berapa belas persen tadi nggak tahu ya. Coach Merlin 14 sampai 18, Miss. Iya, M-Trade ada hold ini 14 sampai 18%. Dan ini menarik nih, tadi udah mantul lagi nih ya. Jadi ada potensi untuk dia naik lagi gitu. Anyway, Rawls udah bangkit dari tidur panjangnya. Terus kita melihat untuk saham retail yang lain. Era Jaya Swasembada dia juga dalam perjalanan baru mau bangkit gitu nih. Jadi stage-nya baru peralihan stage 1 menuju ke stage 2. Begitu teman-teman, dan yang mau investasi jangka panjang bisa belajar di MVest. Belajar di MVest ini untuk batch 2. Teman-teman bisa ke bit.ly/daftar MVest, dan kita udah mulai aktif trading lagi, kembali trading lagi bersama dengan M-Trade, bisa daftar di mtrade.id. Oke deh teman-teman, besok aku mau ke Jakarta, ada seminar bareng Bank BTN, jadi aku mau prepare dulu, mau siap-siap dulu malam hari ini karena besok ada flight pagi gitu. Dan besok IG live-nya kemungkinan akan saya majuin, kemungkinan jam 4 ya. Ya, jadi antara jam 4 atau jam 3 atau jam 5, pokoknya nunggu market tutup lah. Ya, kemungkinan jam 4, jadi pengumumannya ada di story. Kemungkinan besar sih, jam 4, oke? Ingat-ingat ya teman-teman ya, besok jam 4, jadi malamnya aku nggak bisa nongol karena ada seminar bareng BTN. Oke, thank you semuanya, thank you Coach Merlin. Dan sehat selalu semuanya, Kyongki. Min Ampang. Udah, Kyongki Merlin. Min Ampang. Kebalik udah. Oh iya, udah. Ini angpo nih. Ini angpo ini. Ini angpo nih, mau nggak nih? Ini angpo. Ya dia udah pergi, nggak dapet angpo deh. Angponya angpo mantan lagi. Sudahlah. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat.